47 warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjalani perawatan karena diduga mabuk tanaman kecubung. Sementara 2 orang meninggal dunia. Dalam sepekan terakhir, warga di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dibikin resah dengan fenomena mengkonsumsi tanaman kecubung. Efeknya, warganya mengalami kegelisahan, berhalusinasi, hingga tak sadarkan diri. Akibat mengonsumsi kecubung, sebanyak 47 warga dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin. 9 menjalani rawat jalan, sementara lainnya rawat inap. Bahkan 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kalau dari kamar kami sudah menyiapkan beberapa ruangan yang kami alihkan sehingga dalam kapasitas 50 kami masih siap, dan kalau memang lebih dari 50 kami akan strukturisasi lagi pola perawatan kami. Indikasi awal pemeriksaan, Rumah Sakit Jiwa ini menyatakan pasien bukan hanya mengonsumsi kecubung, namun terindikasi menggabungkan obat-obatan hingga minuman keras yang memberikan efek serius bagi pemakai. Indikasi awal pemeriksaan demikian ya, ada obat, ada obat, minuman sama kecubung. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ini dari kita sampaikan sama pihak keamanan ya, pihak terkait masalah itu untuk melakukan pendalaman. Karena suatu mabah, artinya pertama kali di Kalimantan Selatan yang berjumlah luar biasa banyak. Ada diambil sampel mungkin yang muntah atau apa? Itu kira-kira pasti dilakukan dokter yang sesuai dengan tusinya. Polisi telah melakukan patroli ke sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi transaksi jual beli rokok tembakau yang mengandung kecubung. Polisi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengonsumsi kecubung. Lokasi-lokasi atau spot-spot yang rawan terjadinya penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan narkotika ataupun obat-obat berbahaya lainnya, termasuk dalam hal ini buah kecubung, itu sudah kami data di wilayah Polsek Banjarmasin Timur, dan tentunya ke depannya itu akan dijadikan prioritas untuk dilaksanakan patroli dan razia di sana. Pasien yang sudah sadarkan diri harus menjalani terapi rawat jalan untuk menghilangkan zat adiksi secara total selama 2 pekan. Meski sudah sadarkan diri, pasien masih sulit diajak berkomunikasi saat dimintai keterangannya. Kecubung dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat untuk antibakteri, anti kanker, hingga obat bius. Namun, tanaman ini harus diolah secara benar dan tepat agar racun yang dikandungnya hilang. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini kejadian mabuk kecubung hingga menewaskan 2 orang, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Salsa Imani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat siang Salsa, hingga kini berapa korban yang masih dirawat dan bagaimana kondisinya? Selamat siang Jihan dan saudara, hingga siang ini total pasien yang sudah dirawat ataupun yang masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa sebanyak 47 pasien. Dari 47 pasien ini, kondisi mereka ini bervariatif. Ada yang meracau tidak jelas, berhalusinasi, bahkan tidak sadarkan diri total. Kemudian dari 47 ini juga, dari data yang kami terima, ada 9 orang yang sudah sadarkan diri walaupun masih belum bisa diajak berbicara dengan normal. Dari 9 orang ini mereka mendapatkan perawatan rawat jalan. Sedangkan sisanya sebanyak 36 orang lainnya, 36 pasien lainnya ini harus menjalani rawat inap karena benar-benar belum sadarkan diri, masih berhalusinasi secara parah. Kemudian dari lama penyembuhan, dari data yang kami terima dari pihak rumah sakit pun, penyembuhan fisik ini bisa dilalui selama 3 hari, tetapi yang paling lama dan yang paling berat ini penyembuhan mental dari pasien tersebut, yaitu selama 2 minggu. Begitu, Cihan. Ya, jadi memang ada 9 orang yang saat ini sudah sadar dan telah diperbolehkan pulang, tetapi juga masih ada puluhan lainnya yang saat ini masih menjalani perawatan rawat inap di rumah sakit. Lalu Salsa, bagaimana upaya penyelidikan polisi terkait dengan kasus mabuk kecubung ini? Apakah mengarah ke unsur pidana? Baik Jihan, upaya polisi dalam menindaklanjuti fenomena kecubung ini, polisi hingga saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium dari sampel buah kecubung, daun dan juga batangnya, dan hasil ini nantinya akan keluar dan diumumkan oleh Badan Pengawas Obat dan Pangan dan Makanan di hari Senin nanti. Dari hasil ini nantinya akan memastikan apa hukum yang bisa diberikan terhadap kandungan zat buah kecubung ini.
Selain itu, pihak pemerintah yaitu Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga mengatakan Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan seluruh puskesmas baik itu di kota bahkan kecamatan untuk mengimbau masyarakat serta mensosialisasikan kembali agar menghindari mengonsumsi buah kecubung ini. Begitu, Jihan. Baik, imbauan terus digencarkan oleh pemerintah setempat untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa menghindari mengonsumsi buah kecubung ini. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV, Salsa Imani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali.